Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, senantiasa dan tidak bosan-bosannya kita memuji Allah dengan melafazkan alhamdulillah, yang mana hanya milik Allah lah segala pujian, hanya milik Allah segala canjungan, dan hanya milik Allah segala kebaikan yang kita rasakan di kehidupan dunia ini. Maka tidak ada yang pantas kita ucapkan setiap harinya, setiap waktunya, kecuali memuji Allah dengan melafazkan alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh banyak menganugerahkan, memberikan kepada kita nikmat, terutama nikmatul iman wal Islam. Kemudian nikmatus sihah, nikmat kesehatan, yang mana nikmat sehat ini adalah nikmat yang paling mahal dari nikmat dunia. Kalau kita ibaratkan saja, seseorang memiliki kerajaan dunia ini, hanya saja Allah tidak berikan kepadanya nikmat kesehatan, yang akhirnya dia sakit-sakitan, yang akhirnya dia tidak bisa berjalan, tidak bisa merasakan enaknya makanan, kecuali hanya mengedipkan matanya saja. Maka nikmat kerajaan dunia tadi tidak ada artinya sama sekali jika tidak disandingkan dengan nikmat kesehatan. Dan itu menunjukkan nikmat sehat lebih utama dari seluruh nikmat-nikmat dunia, yang mana dengan kesehatan seseorang bisa merasakan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat dimudahkan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini, judul dari kajian kita mengenai kenikmatan di balik musibah, nikmat di balik musibah. Yang mana dalam hal ini, dalam merasakan kenikmatan di balik musibah ini, tidak semua orang mampu merasakannya. Tidak semua orang bisa merasakan nikmat di balik yang namanya musibah. Hanya orang-orang yang terpilih, hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah bisa merasakannya. Kita contohkan saja permisalan dari sebuah musibah yang pahit, yang tidak menyenangkan, ternyata nikmat dari Allah, adalah ketika seseorang mengalami sakit yang parah dan dia tidak menemukan obatnya selama bertahun-tahun lamanya, sehingga dia terbujur kaku di perbaringannya, di kasurnya. Maka pada suatu hari dia menemukan obatnya. Dia menemukan obatnya dan dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Padahal obat tersebut rasanya pahit rasanya. Padahal obat tersebut sangat tidak menyenangkan jika dikunyah atau ditelan.
tetapi dia merasa itu adalah kesembuhan, min asbab, sebab-sebab kesehatan, walaupun pahit dia rasakan obat tadi, walaupun tidak mengenakkan, walaupun obat tadi dia beli dengan harga yang begitu mahalnya, tetapi ketika dia menyadari hikmah di balik pahitnya obat tadi, dia akan merasakan kenikmatan obat tersebut yang luar biasa, dikarenakan penantian panjang untuk mendapatkan kesehatan dan penantian panjang untuk mendapatkan obat yang dia cari selama ini. Maka ketika dia memakan obat tadi, walaupun pahit rasanya, tetapi kalau dia merasakan atau mengetahui hikmah di balik pahitnya obat, yang mana hikmahnya dia akan sembuh dengan izin Allah, dengan hikmahnya penyakitnya mulai membaik dengan izin Allah, maka dengan hikmah-hikmah yang dia ketahui, sepahit apapun obat tadi, yang ada di lisannya adalah mensyukuri karena ketemu obatnya. Tidak akan ada perasaan jengkel ketika ketemu obatnya. Tidak ada akan perasaan benci dengan obat yang dia temukan tadi, yang mana sudah lama dia mencari obatnya tetapi tidak ditemui. Maka begitulah ketika seseorang bisa merasakan hikmah di balik sebuah musibah yang pahit. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa menyadari bahwasanya manisnya di balik musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi." Dan sungguh kami, kata Allah, akan memberikan kepada kalian musibah-musibah, minal khaufi, dari sedikit rasa ketakutan. Ketakutan penyakitnya tidak membaik, ketakutan yang lainnya, wal ju'i, dan sedikit ketakutan dari kelaparan. Kami timpakan kepada kalian musibah dari sedikit kelaparan. Khawatir kekurangan makanan, khawatir tidak makan hari ini, khawatir tidak mendapatkan minuman dan seterusnya. Wa naqsin minal amwal, dan kami beri kalian musibah dari sedikit kekurangan materi dunia. Khawatir tidak dapat pekerjaan, khawatir kalau dapat pekerjaan gajinya kecil, khawatir hari ini tidak bisa menafkahi keluarga, terus kekhawatiran. Wal anfusi wath thamarat, dan kami, kata Allah, beri kalian cobaan berupa musibah yang namanya kematian orang yang kalian cintai, kematian anaknya, kematian istrinya, orang tuanya. Wath thamarat, dan kami beri cobaan berupa musibah kekurangan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Wa basyiris sabirin, tetapi semua itu, kata Allah, kegembiraan bagi orang-orang yang bersabar. Bayangkan musibah, tetapi Allah katakan gembira. Itu menunjukkan berdasarkan ayat ini, di balik musibah ada kenikmatan, kegembiraan bagi orang-orang yang bersabar menghadapi musibah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayuhal muslimun ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Musibah ini akan terasa sangatlah ringan, akan terasa nikmat ketika seseorang mampu menghadapinya dengan kesabaran. Ketika seseorang telah melihat pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan akan keluar dari lisan-lisan manusia meminta musibah tadi. Kenapa demikian? Karena besarnya nikmat musibah itu. Kalaulah sekarang lisan kita tidak mampu meminta musibah, pasti ada sebabnya. Tetapi nanti lisan manusia mampu meminta musibah, itu pun ada sebabnya juga. Di antara sebabnya, dia telah melihat kenikmatan di balik musibah
berupa pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah hikmah yang ada dia rasakan ketika di kehidupan dunia. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab Jami' Sahih atau Sahihul Jami' As-Saghir, Rasulullah pernah mengatakan, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat, orang-orang yang ditimpa musibah akan diberikan pahala mereka dengan sempurna di hari kiamat. Orang-orang yang ditimpa cobaan, musibah, kesedihan, kesusahan, kesulitan, ketidakenakan di dunia akan diberi pahala di hari kiamat. Maka ketika itu orang-orang yang seringnya sehat di dunia, orang-orang yang jarang dapat musibah, orang-orang yang hidupnya tenang, nyaman, sehat terus di dunia, jarang sakit, ketika melihat pembagian pahala di hari kiamat atas orang yang ditimpa musibah, kemudian dia bersabar, maka orang-orang yang sehat di dunia ini, yang senang di dunia ini, mengatakan, kiranya dulu kami di dunia digunting-gunting saja kulitnya semasa hidupnya. Kiranya kami dahulu di dunia mendapatkan musibah digunting kulitnya hidup-hidup, agar kami juga mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan musibah ketika di akhirat. Ini luar biasa. Yang kita sekarang sangat-sangat benci dengan musibah. Yang kita sekarang sangat-sangat waspada dengan musibah. Yang kita sekarang sangat mengkhawatirkan keluarganya dapat musibah. Tetapi di hari kiamat, kewaspadaan itu sangat tidak ada maknanya setelah melihat begitu besarnya pahala yang didapatkan orang-orang yang mendapatkan musibah, yang menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ini dalil yang jelas kepada kita semua bahwasanya penilaian manusia itu seringnya keliru. Penilaian manusia itu seringnya terjatuh dalam kesalahan, salah dalam menilai. Maka kalaulah kita melihat semua kejengkelan kita, semua kemarahan kita, semua buruk sangka kita terhadap takdir-takdir Allah tabaraka wa ta'ala, itu sebenarnya bukanlah dari Allah, tetapi karena nafsu kita yang keliru dalam menilainya. Maka ketika nafsu seseorang mengetahui hakikat yang sebenarnya, justru dia meminta musibah tadi. Padahal ketika di dunia dia tidak sampai untuk memintanya. Maka dari sini kita sebutkan beberapa kiat atau usaha bagaimana merubah musibah tadi menjadi sebuah kenikmatan, yang mana beginilah seharusnya. Yang mana beginilah seharusnya seorang mukmin harusnya bisa menjadikan musibah tadi menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Yang mana Rasulullah pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh aneh kata Rasul, sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Seluruhnya baik, ditimpa kenikmatan, mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, baik. Ketika mendapatkan musibah dia bersabar, itu baik kata Nabi. Berarti dapat nikmat dan dapat musibah, orang beriman itu seluruhnya baik, atau nama lainnya seluruhnya di atas kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di atas kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, di antaranya disebutkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, di antara cara menjadikan musibah itu terasa nikmat adalah ketika tertimpa musibah, dia
memandang bahwasanya musibah tadi tidak sampai menimpa agamanya. Tidak sampai menimpa agamanya. Yang mana agamanya masih selamat, yang mana agamanya masih aman, tidak sampai dia mengkufuri nikmat agamanya atau sampai keluar dari agamanya. Yang kedua, ketika dia mendapatkan musibah, hendaklah dia pikirkan ada orang-orang yang dapat musibah lebih besar dari dirinya. Misal kita ibaratkan kecelakaan mobil yang isinya itu ada 100 penumpang misalnya. Ketika kecelakaan bus tadi atau mobil tadi, semua penumpang itu meninggal dunia. Semua penumpang itu cacat atau patah-patah anggota tubuhnya. Tetapi dirinya sendiri hanya terluka di telapak tangannya sedikit. Hanya terluka sedikit di tangannya. Maka kira-kira yang keluar dari lisannya celaan, makian atau pujian kepada Allah. Pasti dia akan memuji Allah. Karena dalam satu mobil yang sama, hanya dirinya yang selamat. Hanya dirinya yang mengalami luka yang sedikit. Maka ketika kita mendapatkan musibah, bagaimana bisa merasakan musibah itu nikmat? Kita harus memandang musibah kita itu sedikit dibandingkan dengan musibah-musibah yang menimpa orang lain. Dan ini hendaknya cara seorang muslim memandang musibah. Kemudian yang ketiga, agar musibah terasa nikmat adalah hendaklah dia bersyukur. Karena ketika mendapatkan musibah, kata Umar ibn al-Khattab, dia tidak terhalang dari ridha. Dia tidak terhalang dari sifat ridha dan menerima kalau musibah itu dari Allah. Dia menerima musibah itu dari Allah. Ketika dia diberi sifat yang satu ini, ridha, menerima musibah itu dari Allah, dan tidak ada kejengkelan dalam hatinya, maka sungguh itu adalah nikmat yang luar biasa. Kemudian yang keempat, di antara kiat menjadikan musibah itu nikmat adalah berharap pahala kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mengharapkan pahala yang besar di balik musibah tadi, sehingga musibah tadi menjadi sebab kebaikan, sebab yang mendatangkan keberkahan dan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal muslimun, ma'asyiral muslimin, ibadallah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Para nabi terdahulu adalah manusia yang paling berat cobaannya. Dalam keadaan mereka paling bertakwa kepada Allah. Hanya saja yang membedakan musibah para nabi dengan musibah-musibah yang selain, orang-orang selainnya, para nabi ketika mendapatkan musibah, disebutkan dalam hadis, mereka merasakan kegembiraan. Sebagaimana kata Nabi, salah seorang dari kalian mendapatkan kegembiraan ketika mendapatkan nikmat dunia. Begitulah para nabi ketika mendapatkan musibah. Mereka mendapatkan kegembiraan di balik musibah tadi, sebagaimana kalian gembira ketika mendapatkan nikmat dunia. Ini sifat para nabi dalam mendapatkan musibah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat yang ke-33, ketika Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan musibah di penjara, justru penjara itu, kata Nabi Yusuf alaihissalam, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada bebas. Bayangkan, kalau kita ditanya sekarang, suka di penjara apa bebas? Jawabnya, sukanya bebas. Tetapi kalau Nabi mengatakan ahabbu ilayya, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya
Wahai Rabbku, sesungguhnya penjara ini lebih aku cintai daripada aku bebas tetapi aku digoda dengan fitnah-fitnah wanita. Ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Keimanan yang luar biasa di hati para nabi, sehingga memandang musibah itu nikmat. Yang penting musibah tadi menyelamatkan mereka dari murka Allah. Yang penting musibah tadi menyelamatkan mereka dari siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Maka begitulah musibah. Ketika musibah tadi dihadapi dengan kesabaran, dengan sifat ridha, dengan syukur kepada Allah jika dia mampu, maka sungguh musibah itu lebih baik bagi dia daripada tidak mendapatkannya. Ketika dia mampu menghadapi dengan kesabaran atau keridhaan atau syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan banyak dalam hadis menyebutkan di antara tanda cinta seseorang kepada hamba, dari antara tanda cinta Allah kepada seorang hamba adalah Allah akan berikan kepadanya musibah. Maka ketika seseorang mendapatkan musibah menimpa dirinya, maka ingatlah, di antara cara Allah mencintai seseorang adalah dengan memberi musibah, dan pandanglah musibah itu sebagai bentuk cinta Allah kepadanya, sehingga dia mampu merasakan nikmat di balik musibah yang dia rasakan. Dikisahkan di zaman dahulu ada seorang wanita dari kalangan ahli ibadah. Yang wanita ini pernah mendapatkan musibah yang menyebabkan putus organ tubuhnya atau jari-jarinya. Hukiya an imra'atin 'abidat 'athurat fanqata'at isba'uha fadhahikat faqila laha mimma tadhakin qalat halawatu ajriha ansatni miraratu dhikriha. Diceritakan bahwasanya di zaman dahulu, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, ada wanita dari kalangan ahli ibadah. Ketika wanita ini berjalan, kemudian kakinya tersandung dan jatuh hingga putus jari-jarinya. Hingga putus jari kaki atau tangannya. Maka ketika putus jari tangan atau kakinya ini, maka perempuan tadi tertawa. Padahal ketika itu bercucuran darahnya, lepas jarinya, tetapi dia tertawa. Maka orang-orang di sekitarnya merasakan keanehan dan bertanya, "Mengapa engkau tertawa?" Maka wanita tersebut mengatakan, "Sesungguhnya manisnya musibah ini telah membuat aku lupa dari pedihnya luka ini. Manisnya musibah ini telah membuat aku lupa dengan pahitnya, pedihnya luka putus jari ini." Begitulah ketika iman itu telah menancap dalam hati seseorang. Ketika iman itu telah mendarah daging dalam diri seseorang, maka tidak ada yang keluar setiap kondisinya kecuali memuji Allah. Tidak ada yang dia rasakan dalam hidupnya segala kondisinya kecuali nikmat dari Allah. Begitulah ketika iman telah merasuk dalam jiwa seseorang, telah menyatu dalam diri seseorang, maka tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga kisah yang kedua adalah kisah seorang tabi'in yang diberi ujian oleh Allah mendapatkan penyakit yang penyakitnya mengharuskan diputus seluruh tangannya dan seluruh kakinya. Maka dia hidup dalam keadaan buntung tangan kedua tangannya, dan dia hidup dalam keadaan terpotong kedua kakinya. Tetapi walaupun demikian, dia mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang tidak diberikan kepada selainku, atas nikmat
yang tidak diberikan kepada selainku. Dia memandang nikmat itu nikmat yang besar, yang mana jarang orang dapat musibah putus kedua tangannya. Jarang orang-orang yang mendapatkan musibah putus kedua tangan dan putus kedua kakinya. Dikarenakan jarangnya musibah ini, maka tabi'in itu mengatakan, alhamdulillah, nikmat yang tidak diberikan kepada selainku. Dikarenakan jarangnya orang mendapatkan musibah ini. Dan musibah tersebut dipandang oleh ulama tadi sebagai nikmat yang luar biasa. Begitulah yang keluar dari lisannya. Dikarenakan musibah tersebut hanya menimpa dirinya, saking parahnya sakitnya, dia mengatakan ini nikmat yang tidak diberikan kepada selainku. Dia pandang dengan nikmat. Bayangkan kalau kita dapat musibah seperti ini, kira-kira mungkin yang keluar musibah yang tidak diberikan kepada selainku. Tetapi kalau orang yang berilmu mengatakan nikmat yang tidak diberikan kenikmatan ini kepada selainku. Begitulah cara pandang keimanan ketika memandang musibah. Ketika musibah tadi dipandang dengan keimanan kepada Allah, maka tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di antara cara yang paling ampuh dalam merubah musibah menjadi nikmat adalah ketika seseorang memahami hikmah di balik musibah. Maka sebelum kita mengakhiri kajian ini, kita sebutkan ada lebih kurang 18 hikmah di balik musibah, yang kalau kita memahami hikmah-hikmah di balik musibah ini, kita akan menyadari ternyata nikmat yang besar yang Allah berikan. Nikmat yang besar Allah berikan di balik musibah. Dan kita akan menyadari bahwasanya musibah itu adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah. Hanya saja nikmat dengan bentuk musibah. Kita sebutkan di sini hikmah yang pertama di balik musibah. Yang pertama hikmah di balik musibah adalah dengan musibah seseorang bisa mengamalkan kesabarannya. Yang mana kesabaran, kata para ulama, dan sebagaimana kesabaran disebutkan dalam hadis, kesabaran itu, kata Nabi, adalah pemberian yang paling luas kebaikannya. Kebaikan yang paling baik dari pemberian Allah adalah kesabaran. Anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada seseorang, kata Nabi, adalah kesabaran. Dan di antara mendapatkan kesabaran adalah adanya musibah. Maka ini di antara cara Allah memberikan kesabaran adalah dengan memberikan musibah. Yang kedua di antara hikmah musibah adalah penggugur dosa, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yang paling bahagia di hari kiamat, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak mengucapkan astaghfirullah. Itulah orang yang paling bahagia melihat catatan amalnya di hari kiamat. Kenapa demikian? Karena dengan astaghfirullah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan ternyata musibah ini adalah salah satu cara Allah menggugurkan dosa seseorang. Maka dia akan berbahagia di hari kiamat. Ternyata Allah telah menggugurkan dosanya selama di dunia. Dan itulah yang paling membahagiakan manusia di hari kiamat. Allah menggugurkan dosanya. Manusia di hari kiamat disebutkan dalam beberapa kejadian tidak lagi mengharap surga. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika melihat neraka, manusia tidak lagi mengharap surga. Yang diharapkan hanya ampunan dari Allah. Yang diharapkan hanya ampunan agar selamat dari neraka. Itu menunjukkan kebahagiaan bisa diampuni dosanya. Dan di antara fungsi musibah, hikmahnya adalah menggugurkan dosa. Kemudian yang ketiga di antara hikmah musibah, la'allahum yarji'un ilaihi yurji'un, agar mereka
kembali kepada Allah, bertaubat, introspeksi diri, muhasabah. Dengan musibah ini dia memperbaiki amalan-amalan sebelum terjadinya musibah. Dia kembali kepada Allah, bertaubat setelah terjadinya musibah. Maka di antara fungsi musibah adalah agar manusia muhasabah, memperbaiki diri-dirinya dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keempat, di antara hikmah di balik musibah adalah musibah adalah kebaikan kepada seseorang yang disegerakan sebelum di akhirat. Kebaikan yang Allah segerakan sebelum kebaikan di akhirat. Yang mana musibah ini di antara fungsinya adalah mengangkat derajat. Allah angkat derajatnya di dunia dan Allah angkat derajatnya pada yaumul qiyamah. Dan itu kebaikan sebelum kebaikan nanti pada yaumul qiyamah. Di antara hikmah musibah yang berikutnya adalah merupakan tanda dari cinta Allah kepada seorang hamba. Apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan uji mereka. Allah akan uji mereka dengan musibah-musibah. Makanya para nabi adalah orang yang paling berat musibahnya, karena para nabi adalah orang-orang yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini. Kemudian berikutnya, yang keenam di antara hikmah di balik musibah adalah menumbuhkan keridhaan kepada Allah. Menumbuhkan keridhaan kepada Allah, ridha kepada takdir Allah. Dan barang siapa yang mampu menumbuhkan ridha kepada Allah, maka mudah-mudahan dia mendapatkan ridha Allah fid dunya wal akhirah dan diselamatkan dari murka Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketujuh di antara hikmah di balik musibah adalah menati jiwa untuk mengimani hikmah-hikmah atas takdir Allah. Melatih jiwa kita untuk mengimani hikmah-hikmah di balik takdir-takdir Allah yang tidak menyenangkan. Banyak hikmah yang bisa kita petik di balik musibah. Dan biasanya semakin banyak musibah menimpa seseorang, semakin banyak hikmah yang dia dapatkan, sehingga dia ahli dalam memetik hikmah dari balik musibah yang dia rasakan. Kemudian yang kedelapan di antara hikmah di balik musibah adalah sadar akan bahaya dosa, yang mana setiap dosa mengundang musibah dan setiap musibah mengundang taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka sadarlah bahwasanya dosa itu mengundang musibah. Maka ketika kita mendapatkan makan musibah, kita akan sadar bahwasanya dosa-dosa itu bahaya bagi seseorang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan di antara hikmah di balik musibah, musibah adalah jalan menuju surga. Musibah adalah salah satu jalan menuju surga, yang mana dengan musibah seseorang banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan setiap kebaikan akan mengantarkan kepada surganya Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ke-10 hikmah di balik musibah adalah supaya manusia mendapatkan gelar mati syahid, yang mana dengan syahid seseorang akan dimuliakan oleh Allah. Yang mana mati syahid itu di antara sebabnya adalah musibah, di antara penyakit taun, di antaranya dengan berperang melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, di antaranya dengan tenggelam, kemudian ketimpa benda keras dan lain sebagainya. Di antara musibah, ternyata di balik musibah mendapatkan kemuliaan mati syahid. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11 di antara hikmah musibah adalah agar manusia itu memperbanyak doa. Yang mana kita saksikan ketika terdapat musibah tsunami, musibah gempa bumi, musibah-musibah yang besar, gunung berapi meletus.
Ketika itu kita lihat manusia banyak berdoa di masjid. Banyak berdoa setelah solatnya. Tapi giliran musibah tadi diangkat, mulai lupa berdoa. Padahal doa ini ibadah yang paling Allah cintai. Maka di antara hikmah musibah agar membangkitkan semangat berdoa. Kita lihat sekarang orang yang sakit di rumah sakit, hampir tidak berhenti lisannya berdoa. Betul tidak? Terus berdoa. Dirinya berdoa, istrinya berdoa kalau suaminya sakit, anak-anaknya berdoa. Kalau istrinya yang sakit, anak-anaknya berdoa, suaminya berdoa. Kalau orang tuanya sakit, anak-anaknya, keluarga besar berdoa semua. Begitulah Allah menginginkan di balik musibah agar manusia itu serius dalam berdoa dan berharap kepada Allah. Begitulah indahnya musibah. Ternyata agar manusia itu semakin menampakkan rasa butuhnya kepada Allah, dan hanya Allah lah yang mampu memberikan kesehatan kepadanya dan ke seluruh kebaikan-kebaikan yang ada. Kemudian yang berikutnya, yang ke-12 di antara hikmah di balik musibah adalah agar manusia mendapatkan kebaikan yang belum dia ketahui. Yang mana sebelum seseorang mendapatkan musibah, dia tidak mengetahui ternyata musibah itu mendatangkan kebaikan. Ternyata satu musibah mendatangkan 10 kebaikan. Satu musibah bisa mendatangkan 20 kebaikan. Ternyata dia tahu itu kebaikan-kebaikan setelah mendapatkan musibah tadi. Berarti dari sini, di antara hikmah di balik musibah, agar manusia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya dia tidak ketahui, atau yang sebelumnya dia tidak menyangka ternyata dari jalan ini kebaikan itu Allah berikan. Dan ini banyak, kalau kita ingin sebutkan banyak sekali permisalannya. Kemudian yang ke-13 di antara hikmah di balik musibah adalah Allah ingin memberikan kepada seseorang pahala yang besar, yang mana al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu besar kecilnya tergantung kadar ujiannya. Semakin besar kadar ujian seseorang, semakin besar kadar musibahnya, dan dia hadapi dengan benar, kesabaran, keikhlasan, keridhaan, syukur kepada Allah, maka semakin besar pahalanya. Kemudian yang ke-14 hikmah di balik musibah adalah mengangkat derajat seseorang nanti di dalam surga. Mengangkat derajat seseorang di dalam surga. Yang mana surga itu ada 100 tingkat. Seandainya seluruh makhluk dari Nabi Adam sampai hari kiamat menempati 1 tingkat saja, maka itu sudah cukup dan masih terasa luas. Tetapi surga disebutkan oleh Nabi ada 100 tingkat. Maka tingkatan-tingkatan ini akan terus dia naiki sampai tingkat yang paling tingginya. Di antara sebabnya adalah dengan musibah-musibah. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya kata Nabi, ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang, ternyata amal solehnya tidak mampu, amal solehnya sedikit, maka akhirnya Allah memberikannya musibah supaya derajatnya cepat terangkat ke derajat yang tinggi, yang sesuai dengan Allah, yang sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan. Kemudian yang ke-15 di antara hikmah di balik musibah adalah melatih berbaik sangka kepada Allah. Melatih diri seseorang untuk berbaik sangka kepada Allah. Yang mana orang yang beriman ketika mendapatkan musibah tidak akan pernah mengatakan Allah berbuat zalim. Ketika dia dapatkan sakit misalnya 10 tahun, ketika dia dapatkan musibah kematian keluarganya, ketika dapat musibah mungkin tidak mengenakkan, dia melatih dirinya untuk berbaik sangka kepada Allah. Allah tidak pernah menzalimi siapapun dari hamba-hambanya. Maka dengan ini dia mendapatkan keutamaan yang besar.
keutamaan pahala berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ke-16 di antara hikmah di balik musibah adalah melatih diri untuk introspeksi atau memperbaiki diri, atau melatih diri untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Mungkin musibah ini karena kelalaiannya, mungkin musibah ini karena keteledorannya, atau musibah ini karena dia meremehkan perintah Allah tabaraka wa taala, dan dengan ini dia terus memperbaiki amal ibadahnya, ketaatannya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang terakhir di antara hikmah di balik musibah adalah memperkuat tauhid seseorang. Memperkuat tauhid seseorang dengan meyakini hanya Allah lah yang mampu memberi musibah kepadanya, yang mana tidak akan meleset musibah jika Allah tetapkan, dan tidak akan menimpa musibah tersebut kepada dirinya jika Allah tidak takdirkan menimpa dirinya. Memperkuat tauhid. Maka inilah beberapa hikmah di balik musibah. Ternyata tidak ada yang buruk di balik musibah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Adapun buruknya musibah hanya bagi orang yang kafir, bagi orang yang ingkar, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hikmah-hikmah Allah tabaraka wa taala. Maka dari sinilah akan seseorang mengetahui kadar imannya, kadar hubungannya kepada Allah ketika dia mendapatkan musibah dari Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Maka mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini, kenikmatan di balik musibah ini, sedikit menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita tentang bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidaklah memberikan musibah kepada kita untuk menyiksa kita. Allah tidaklah memberi musibah untuk menzalimi kita, tetapi sebagai bentuk cinta Allah kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.